Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar teman di mana-mana Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk sore hari ini cuma lagi dengan Bayu Ahmad di spesial podcast radio Top Show untuk sore hari ini. Dan seperti biasa di edisi Rabu di pukul 15 sore ini ya, saya masih tetap ditemani oleh Bapak Dr. Adi Suryanto MPD, yaitu beliau Kepala Universitas Terbuka Purwokerto. Dan untuk Talk Show Radio Talk Show untuk kesempatan sore hari ini juga, untuk sore hari ini kita masih berbicara tentang seputar Universitas Terbuka. Ya, dimana untuk temannya jangan lupa untuk yang penasaran dengan kampus Universitas Terbuka Purwokerto, ini juga bisa berkunjung ke Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara di telepon 0281 642317. Dan untuk temannya, untuk sore hari ini Radio Talk Show kita juga disiarkan secara live video streaming di channel YouTube Top FM 951 dan juga di Facebook Top FM 951. Jadi temannya bisa berinteraksi bersama kami juga. Untuk sore hari ini seperti biasa dibuka untuk mulai sekarang di 0856 020 37951, dan juga di WA kita juga masih di nomor yang sama di 0856 020 37951. Silakan untuk temannya, monggo nanti untuk mulai dari sekarang kita buka untuk temannya yang ingin bertanya seputar Universitas Terbuka. Barangkali penasaran, karena untuk Universitas Terbuka ini saya udah 3 kali pertemuan, yang mana untuk temannya udah banyak sekali membahas, dan untuk sore ini mungkin menjadi gongnya gitu ya. Ya, tapi sebelumnya kita sahabat terlebih dahulu narasumber kita Bapak Dr. Adi Suryanto MPD. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Adi? Alhamdulillah Mas Bayu sehat. Iya, kayaknya untuk saya yang hari ini panas luar biasa. Nggak, Purwokerto panas Pak? Sama ya. ini ya. Iya, oke deh. Ya, Pak Adi, masih seputar Universitas Terbuka. Ini mungkin menjadi salah satu gong dari pertemuan kita, karena mudah-mudahan walaupun nanti ada ada ke depan ada lagi, tapi untuk sore hari ini ya Pak Adi, karena untuk mungkin bertanya-tanya juga untuk topmannya semuanya. Nanti saya setelah kuliah di Universitas Terbuka, bagaimana nilai jual ijazah saya di Universitas Terbuka ini seperti apa untuk PNS atau ke perusahaan swasta? Nilai jualnya seperti apa Pak Adi? Gitu. Ini pertanyaan yang bagus Mas Bayu. Ini sering kali muncul ya. Banyak sekali ini muncul pertanyaan seperti ini. Emang ijazah UT laku? Gitu ya. Ya, betul. Nah, sekarang kita kembali ke pertemuan awal ya. Dan juga pertemuan kedua juga saya singgung. UT ini adalah perguruan tinggi negeri, ya, sama dengan perguruan tinggi negeri yang lain yang ada di Indonesia. Bedanya cuma hanya dalam sistem pembelajaran. Ya, kalau perguruan tinggi negeri di Indonesia yang lain selain UT, pembelajaran tatap muka, tapi kalau di UT pembelajarannya jarak jauh. Ya, jadi hanya beda itu, hanya beda di situ saja. Selebihnya sama. Artinya apa? Artinya ijazah pun yang dimiliki oleh lulusan UT maupun lulusan perguruan tinggi negeri yang lain ya, yang ada di Indonesia ini adalah sama. Jadi civil efeknya itu sama. Kalau ijazah unsut bisa dipakai untuk mendaftar pegawai negeri, ya ijazah UT juga bisa. Gitu loh. Ijazah unsur bisa dipakai untuk ngelamar di perusahaan, ijazah UT pun bisa. Ya, kan di pertemuan awal saya pernah cerita, ya karena yang membedakan hanya pada sistem pembelajaran saja, ya, maka kompetensi yang dimiliki ya oleh lulusan UT maupun oleh lulusan yang bukan UT, ya, itu sama. Dan ini memang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya, itu tertuang di dalam Kepmen, ya, keputusan Menteri Kepmendikbud, ya, nomor 3 tahun 2020. Di situ dijelaskan, ya, juga ada di Kepmen nomor 7, ya, tahun 2020 juga, Kemendikbud, ya, nomor 7 tahun 2020. Di situ dijelaskan bahwa kompetensi
ya dari suatu prodi yang harus dikuasai oleh lulusan perguruan tinggi pendidikan jarak jauh itu harus sama dengan kompetensi yang dimiliki ya, untuk prodi yang sejenis di perguruan tinggi tatap muka. Jadi itu sudah diatur seperti itu. Dan UT concern betul untuk urusan yang seperti ini. Ya. Jadi pada saat UT mengembangkan atau membuka suatu prodi, ya, ini sudah didahului dengan banyak kegiatan, ya, antara lain ada kegiatan pengembangan kurikulum, kemudian kegiatan pengembangan garis besar program pembelajaran, diikuti kegiatan pengembangan bahan ajar, ya, kemudian rancangan untuk bantuan belajar, ya, tutorialnya, kemudian kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan evaluasi hasil belajarnya. Ini sudah dirancang dari awal. Dan untuk merancang itu UT tidak sendirian. Karena pernah dulu saya katakan UT itu kan desainnya tidak lengkap. Ya, pemerintah memang mendesain UT seperti itu. Artinya untuk melengkapi kekurangan itu UT diminta untuk membangun network, ya, membangun kerjasama dengan pihak lain. Ya, untuk urusan pengembangan prodi seperti ini yang sifatnya akademis betul, maka UT bermitra dengan perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Ya, beberapa dosen unsut menjadi penulis modul UT. Ya, kalau pengen ngerti dapurnya prodi manajemen misalnya, ya. Nah, dapurnya prodi manajemen UT atau mungkin secara keseluruhan untuk fakultas ekonominya UT, ya, ini dapurnya itu ada di Gajah Mada. Sama persis Pak, jiplek. Iya, karena dosen-dosen yang kita minta tolong untuk mengembangkan kurikulum, mengembangkan GBPP, mengembangkan modulnya dari situ. Ya, dari situ. Ya, dari Gajah Mada, dari UI, ya. Kemudian kalau dapurnya FISIP, FHISIP, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, ini yang paling banyak kami ngambilnya dari Unpad, Pajajaran. Ya. Tapi juga sebagian ada yang dari UNER, sebagian ada yang dari UI gitu. Nah, dapurnya dulu namanya FMIPA, Fakultas Matematik Ilmu Pengetahuan, sekarang kan ganti nama FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Ini dapur utamanya ada di Gajah Mada. Ya. Sedangkan kalau dapur utamanya FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Politik, itu ada di UPI Bandung, UNY, ya, kemudian UM Malang, ya, UNESA Surabaya. Nah, jadi yang membantu mengembangkan perangkat akademik yang tadi saya sebutkan itu adalah memang dosen-dosen yang ahli di bidangnya dan itu dari perguruan tinggi ternama. Yang sangat kompeten gitu ya. Iya, jadi nggak sembarangan, Mas. Nah, inilah yang bisa meyakinkan ya kami bahwa kompetensi nanti yang dicapai oleh prodi yang ada di UT itu sama dengan kompetensi yang dicapai oleh lulusan prodi di luar UT. Karena yang kita minta tolong mengembangkan itu ya beliau-beliau juga. Maka jangan heran Mas Bayu kalau Mas Bayu menemukan modul-modul UT itu banyak digunakan oleh mahasiswa di luar UT. Banyak banget. Karena memang modulnya bagus. Gitu. Oke, Ya, luar biasa. itu. Dan artinya untuk para calon mahasiswa universitas terbuka dan juga mungkin sekarang yang sudah lagi kuliah di universitas terbuka, jangan ada kekhawatiran untuk nilai jual ijazah universitas terbuka ya Pak? Iya, karena memang kita jamin, bukan kita yang jamin, pemerintah yang jamin, pemerintah yang jamin itu, ya. Jadi pemerintah memberikan garansi bahwa ya side effect-nya atau civil effect-nya lah ya. Civil effect-nya ijazah UT itu sama dengan civil effect-nya ijazah perguruan tinggi negeri di luar UT. Oke, baik Pak Adi, menarik bincang-bincang kita untuk sore hari ini. Sebelum ini sudah banyak pertanyaan juga yang masuk, tapi sebelum kita lanjut kita break sebentar karena sejenak kita akan dengarkan kumandang dan salat asar untuk wilayah Paguyangan Bumiayu dan sekitarnya. This is the night.
Ya, baik teman-teman, masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya, dan masih bersama Bayu Ahmad di spesial program Radio Talk Show untuk sore hari ini, dan masih bersama Pak Adi Suryanto MPD, beliau adalah Kepala Universitas Terbuka Purwokerto. Ya, Pak Adi, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di 0856 dari Aini di Bumiayu. Ya, Pak Adi, berapa SKS dalam satu semester jika saya harus rampung 4 tahun? Oke, baik. Ya. Jadi Mbak Aini ya, Ya, di Mbak Aini Bumiayu. Bumiayu. Terima kasih. Di awal saya pernah cerita ya ke Mas Bayu, di UT itu kalau mau kuliah ibarat kayak UT itu Nasi Padang. rumah makan Ya, ya. Padang, ya, rumah makan Padang. Jadi kalau Mbak Aini masuk ke rumah makan Padang, mau makan ya terserah Mbak Aini gitu kan. Mau makan nasi sama sayur ya boleh, nasi sayur ayam boleh, nasi sayur ayam sama jus ya boleh gitu. Pasti semakin tinggi, semakin banyak yang diminta ya semakin mahal gitu ya. Nah, demikian juga di UT. Jadi di UT kalau mau kuliah pengen 4 tahun misalnya ya, standar ya, Reguler gitu ya. reguler. UT menyediakan itu ya. UT sudah menyediakan paket mata kuliah ya, kita singkat dengan SIPAS, sistem paket semester. Udah kita paketin ya. Ini sudah kita buat, kalau Anda bisa mengikuti dengan baik Anda akan lulus 4 tahun. Nah, ini paket yang standar menurut saya ya. Tapi yang paket yang lebih dari itu boleh ya, kita sudah paketkan tapi layanannya kita tambah yang lebih bagus. Misal anak-anak SMA kan senangannya kuliah itu harus ketemu teman. Oke, di dalam paket itu ya, yang mata kuliah yang sudah kita paketkan, kita berikan layanan semua tutorial tatap muka gitu. Nah, tentunya ini menjadi lebih mahal ya. Kalau yang tadi saya katakan standar, mata kuliah kita paketkan tapi bantuan belajarnya, tutorialnya online ya, online. Sedangkan kalau mahasiswa itu pengen lebih cepat lagi, Pak, saya pengen selesai 3,5 tahun. Bisa, Pak? Bisa. Nah, ini sudah terbukti ya, sudah terbukti bahwa ada mahasiswa yang lulus, bahkan yang ada satu orang lulusan UT yang bisa berhasil lulus dalam waktu 6 semester. S1 akuntansi. 6 semester. 6 semester akuntansi, lulusan SMA 3 tahun ya. Sekarang beliau malah sudah menjadi dosen di Unsud. Luar biasa. Memang cerdas anaknya. Itu fresh, Pak? Fresh, lulusan SMA. Lulus SMA langsung. Betul. Ya, saya kurang dapat informasinya apakah lulus SMA langsung langsung kuliah atau tidak. Tapi beliau adalah lulus SMA. Kemudian kuliah di UT, ambil akuntansi, 6 semester lulus. Kemudian dia meneruskan S2-nya di Unsud dan ngelamar dosen Unsud, diterima. Jadi dosen sekarang yang bersangkutan. Nah, itu bisa dilakukan ya apabila masa ngambil mata kuliah yang tidak usah dipaketkan, atur sendiri. Tapi atur sendiri itu bisa jadi 3 hasilnya. 1, lulusnya lama. Karena apa lama? Memang didesain lama, karena dia sibuk bekerja, dia nggak punya banyak waktu. Daripada saya ngambil banyak mata kuliah hasilnya nggak bagus, saya ngambil sedikit-sedikit aja. Tapi nilai ini bagus. Ya, 3 mata kuliah, 2 mata kuliah, tapi nilainya A terus. Sehingga lulusnya nggak 4 tahun. Dia lulus bisa jadi 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tapi IPK-nya 4,0. Bisa jadi kan? Nah, didesain seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa ngambil mata kuliah tidak paket tapi dirancang sendiri, diatur sendiri, lulus 4 tahun. Bisa. Tapi dirancang sendiri supaya lulus 3,5 tahun. Bisa juga gitu loh ya. Yang penting itu mahasiswa komit dengan apa yang dirancang. Jadi gak usah khawatir ya, mau lulus cepat boleh, bisa, mau lulus standar bisa, mau lulus lama gak masalah. Dan lulus namanya bukan karena bodoh ya, Pak? Bukan karena bodoh, karena memang disesuaikan dengan situasi kondisi dia. Nah, inilah luasnya belajar di UT gitu
ya. Jadi kan di awal saya pernah katakan ciri belajar di pendidikan jarak jauh itu adalah antara lain adanya fleksibilitas, ya, sistem belajar terbuka yang memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk ngatur studinya. Gitu. Artinya kalau dari pertanyaan Mbak Aini ini di Bumi Ayu ini berarti kalau misalkan 4 tahun berarti bisa diambil. Bisa pakai paket aja, ya. Jadi Mbak Aini tinggal ngikuti paket-paket yang sudah diatur oleh UT, ya, maka Anda apabila bisa menyelesaikan dengan baik setiap semesternya Anda akan 4 tahun lulus. Gitu. Tapi nek pengen cepet, ya, pengen cepet ya jangan ambil paket. Sekitar berapa SKS Pak? Ini Pak. Aturan dari pemerintah, ya, lulus S1 itu kan 144 sampai 146. UT juga segitu jumlah mata kuliah. Sama. Ya oke, Mbak Aini itu berarti bisa diatur Mbak Aini sendiri ya. Ya ini Mbak Aini barangkali nanti kurang lengkap bisa langsung datang ke kampus Universitas Terbuka Purwokerto di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara atau di kode telepon 0816423317. Ini bisa datang langsung ini untuk Mbak Aini ya kalau memang ada pertanyaan yang kurang lengkap nanti. Oke. Kemudian ini ada Mbak Dini di Paguyangan. Sistem kuliahnya sama nggak dengan kuliah jarak jauh? Maksudnya gimana Pak ini? Baik. Jadi kan kalau di masyarakat itu ada beberapa universitas, beberapa pengertian yang sesungguhnya ada yang nggak pas gitu. Kita di masyarakat kadang-kadang dengar pendidikan jarak jauh. Kemudian kita dengar juga ada kelas jauh. Ya, apakah sama kelas jauh dan pendidikan jarak jauh? Ini beda. Ya, beda banget dari sisi konsep. Kalau pendidikan jarak jauh memang pendidikan yang dirancang, ya, agar proses pembelajaran dapat diikuti oleh mahasiswa yang berada di mana saja, ya, dengan perencanaan yang baik, dengan kontrol yang baik, gitu, ya, dengan pelaksanaan yang baik, dengan evaluasi hasil belajar yang baik. Nah, ini sudah diatur ketentuannya oleh pemerintah. Ada Kepmennya tadi yang saya katakan, yaitu Kepmendikbud nomor 7 tahun 2020. Nah, yang kedua adalah kelas jauh. Nah, kelas jauh ini adalah kelas, ya, yang dibuat jauh. Jadi kelas tatap muka saja tapi dibuat jauh. Oh, itu tatap muka Pak. Kalau kelas jauh. Kalau kelas jauh itu. Kelas jauh itu tatap muka sesungguhnya. Jadi misalnya ada perguruan tinggi dari Jakarta membuka kelas di Paguyangan, ya, di Paguyangan di Bumi Ayu gitu ya. Tapi perguruan tingginya ada di Jakarta. Ya. Jadi kelasnya dibuat jauh. Ya, sesungguhnya ada aturan Kepmendikbudnya yang ngatur itu, ya, yaitu ada di Kepmendikbud nomor 3 tahun 2020 yang tadi saya sebutkan itu. Ini sudah ngatur itu, tetapi fakta di lapangan banyak, ya, yang tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat pemerintah. Ya, untuk membuat kelas jauh itu ada syaratnya gitu, tapi biasanya syarat itu diabaikan. Nah, kalau ini sampai nanti ketahuan oleh dikti gitu ya pasti disemprit. Ya, pasti disemprit. Yang akhirnya lulusannya nggak maksimal ya Pak? Bukan, ya, lulusannya nggak maksimal karena proses pembelajarannya juga nggak maksimal gitu. Ya, itulah penyebabnya. Nah, ini yang menyebabkan pemerintah akhirnya ngambil satu keputusan bahwa kelas jauh, ya, yang tidak normal itu ini dilarang. Ditiadakan berarti ya? Ya, nggak boleh. Emang nggak boleh. Gitu kan. Tapi kalau pendidikan jarak jauh, ya, itu memang secara legal diizinkan. Seperti Universitas Terbuka ini. Seperti Mbak Dini tadi diulang, Mas. Ya, sistem kuliahnya sama nggak dengan kuliah jarak jauh? Ya, jadi UT karena memang dari awalnya didesain untuk pendidikan jarak jauh, ya memang pendidikan jarak jauh itulah yang dijalankan oleh UT, bukan kelas jauh, gitu. Berarti memang sesuai dengan protap yang sudah juknis yang sudah ditentukan pemerintah ya Pak? Ya, sesuai dengan Permendikbud, ya, yang sudah dikeluarkan pemerintah, yaitu nomor
tahun 2020. Ya, ya Mbak Dini, berarti memang ada beda antara sistem kuliah jarak jauh dengan kelas jauh, karena memang menurut Pak Adi, jadi kalau kelas jauh memang kelasnya dijauhkan, dijauh, dan ini beda. Kalau universitas terbuka memang kuliah jarak jauh dan desainnya memang sudah seperti dari itu, seperti dari awalnya. Jadi Mbak Dini silakan, nanti kalau memang ada kurang lengkap bisa datang langsung ke kampus Universitas Terbuka Purwokerto di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto. Dan kemudian ini juga ada Ari Bumiayu. Skripsinya bagaimana, Pak? Oke, menarik. Skripsi. Ya. Skripsi ini ya sedang dirancang memang oleh UT, karena ini juga menjadi salah satu tuntutan di Kemendikbud tadi, di Permendikbud ya. Ada bunyinya ya, gitu. Ya, ada tuntutan seperti itu. Tapi selama ini, karena ini Permendikbudnya kan baru ya, tahun 2020. Nah, sebelum ini UT itu sebagian besar tidak ada skripsinya ya. Jadi kalau mau lulus S1 maka mahasiswa diuji ya dengan satu mata ujian yang namanya ujian akhir program. Ya, tugas akhir program namanya. Bukan skripsi gitu. Bukan, ya, tugas akhir program, TAP. Kita singkat TAP, tugas akhir program. Nah, ini akan menguji mahasiswa dengan tes, alat ukur dengan tes gitu, yang isinya nanti akan menguji kompetensi utama yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa apabila dia akan lulus dari suatu program studi. Jadi muara akhirnya, kompetensi yang paling tinggi itu akan diuji di tugas akhir program itu. Ya, tapi mulai sekarang ya, ini sebenarnya sudah sekitar setahun yang lalu sudah dirancang ya, nanti akan ada skripsi karena untuk memenuhi tuntutan Permendikbud tadi. Ya, terus gimana skripsinya? Ya sama. Skripsinya sama seperti skripsi ya, yang harus ditulis, harus diselesaikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi konvensional. Ya, harus melakukan penelitian ya, diawali dengan membuat proposal, nanti ada ujian, ada seminar proposal, ada ujian hasil penelitiannya gitu, baru dinyatakan lulus. Terus gimana melaksanakannya? Nah, supaya bisa berhasil dengan baik ya, kita sama dengan perguruan tinggi yang lain ya, nanti skripsi ini akan dibimbing oleh pembimbing, oleh dosen. Nah, dari mana dosennya? Ya, UT tadi saya katakan, UT ini akan bekerja dengan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti tidak salah-salah dia, Pak. Iya, pasti nggak berani. Yang soalnya UT kan perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi negeri nggak mungkin sembarangan. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Ya, karena kita bisa memenuhi semua itu. Selama ini pun banyak mata kuliah yang harus dibantu oleh dosen dari luar bisa berjalan dengan baik. Bayangkan di UT kan ada, Mas Bayu, program studi biologi. Ini kan identik dengan program studi berpraktikum. Iya, betul. Ya, berpraktikum. Betul. Nggak lucu kan kalau biologi tanpa praktikum, nanti menjadi sejarah biologi. Ya. Dan praktikum ini bisa dijalankan dengan baik karena kita juga meminta bantuan, kita bermitra dengan perguruan tinggi yang ada di daerah. Ya, kalau di situ ada mahasiswa biologi, maka kita bermitra dengan perguruan tinggi yang ada di daerah itu, khususnya untuk penyelenggaraan praktikum. Kita minta bantuan agar mahasiswa UT yang ada di daerah itu dibantu pelaksanaan praktikumnya. Gitu. Jadi no problem. Ya, Mas Ari di Bumiayu, skripsinya sudah dijawab ya. Silakan untuk Mas Ari, kalau kurang lengkap bisa datang ke kampus sekalian jalan-jalan, main-main ke Purwokerto. Dan Mas Amir Jati Said Bumiayu, ini banyak sekali Pak pertanyaannya, Pak. Mungkin harus dijawab semuanya ini. Ya, Jamir Jati Sawit Bumiayu, sejauh ini peminat kuliah di UT bagaimana, Pak? Baik. Kapan ya saya cerita itu ya? Kayaknya pertemuan kedua ya kali. Kedua. Jumlah total Mas Amir mahasiswa UT saat ini ya yang aktif ya itu 350.000
Bahkan sampai 600.000 pernah ya Pak? Dulu pernah, tahun 2005-an ya, pernah mencapai 600.000 jumlah mahasiswa UT. Nah sekarang ini posisinya sekitar 350.000 untuk di Purwokerto saja, ya, di UT Purwokerto yang meliputi daerahnya Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas sendiri, Cilacap, Tegal, Kota Tegal, Kabupaten ada 2 ya di sana ya, dan Brebes. Itu jumlah total mahasiswa aktifnya saat ini itu 13.700-an. Itu baru Purwokerto ya, Itu baru Purwokerto ya. Ya, ada segitu. Jadi belum Semarang ya Pak? Belum Semarang. Ini kan ada 39 unit program belajar jarak jauh yang tersebar di seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi banyak banget. Ya, nggak usah khawatir. Kenapa bisa banyak banget? Karena kuliah di UT itu merupakan kuliah yang sangat fleksibel. Ya, orang bisa kerja, tetap kerja, bisa kuliah. Tengah malam bisa kuliah gitu ya? Iya, fleksibel banget belajarnya. Maka memang banyak diminati. Ya, jadi Mas Amir Jatisari Dumiayu, memang saya ada pertemuan kedua Pak Adi yang membahas masalah jumlah mahasiswa iya, dan bahkan masuk di 5 mega university di dunia ya Pak. Betul. Itu tahun 2000 ya, sekitar 2000-an, karena dengan total 600.000 mahasiswa tidak ada di Indonesia mungkin. Nggak ada. Hanya UT itu ada. Hanya UT yang masuknya memiliki mahasiswa sampai dengan 600.000 mahasiswa. Jadi Mas Amir, peminatnya jangan ditanya lagi, ini bandingannya udah sangat luar biasa. Kemudian juga ada Ahyatun, bisa nggak Pak dijelaskan detail sistem kuliah di UT? Baik, gini, sistem kuliah di UT ya, kalau saya mulai dari awal ya, mulai dari pendaftaran ya, pendaftaran untuk bisa daftar itu harus mempunyai ijazah SLTA. Ya, dan sederajat. Ya, dan sederajat termasuk paket C itu memang diizinkan ya. Tidak ada tes masuk untuk S1, hanya cukup menyerahkan kopi ijazah, kopi KTP, foto 2x3 2 lembar, 4x6 1 lembar. Udah, datang saja nanti ke UT, atau kalau mau di Bumi Ayu juga bisa karena di sini ada pengelolanya. Oh iya, punya ada. PR ini Pak Adi kemarin. Iya, saya juga lupa nanya siapa ya namanya pengelolanya gitu. Punya PR tapi ada, ya, tapi ada di Bumi Ayu ini ada pengelolanya. Boleh daftar di pengelola, boleh juga langsung mendaftar di UT Purwokerto. Daftarnya pun juga bisa dilakukan secara online, yaitu di sia.ut.ac.id. Ya, kalau bingung ada kita sediakan tutorialnya, ada videonya. Nah, kemudian kalau sudah daftar jadi mahasiswa UT, nanti melakukan registrasi berapa mata kuliah gitu ya, 5 mata kuliah atau 4 mata kuliah gitu. Setelah itu maka nanti akan dapat modul. Ya, kalau sudah dapat modul maka tinggal belajar. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah modul-modul yang tadi ya, di mana belajarnya, di mana saja. Kapan saja gitu ya. Karena modul itu memang sudah didesain sebagai bahan ajar yang mandiri, sehingga harapannya modul itu memang bisa dipelajari sendiri sesungguhnya. Ya, tanpa bantuan orang lain itu bisa. Karena memang sudah didesain seperti itu. Tapi ya, kalau si mahasiswa tetap masih belum bisa memahami dengan baik, maka UT menyediakan namanya bantuan belajar yang kita kenal dengan tutorial. Macam-macam. Ya, ada tutorial tatap muka, ada tutorial online, ada tutorial melalui web yang kita singkat dengan tuweb. Silakan pilih. Ya, silakan pilih sesuai dengan keinginannya gitu ya. Nah, pada saat tutorial kalau Anda menemui kesulitan tadi, silakan tanyakan kepada tutor, karena pada saat tutorial Anda dibimbing oleh tutor. Ya, tutor siap membantu menjelaskan apa yang menjadi kesulitan mahasiswa saat mempelajari modul itu. Nah, setiap mata kuliah nanti tutorialnya ada 8 kali. Ya, per mata kuliah 8 kali A 2 jam. Ya. Kemudian sudah selesai tutorial, maka mahasiswa siap untuk mengikuti ujian. Nah, ujian bisa dilaksanakan dalam 2 bentuk. Bisa ujian secara tatap muka, datang di suatu tempat, kayak ujian konvensional seperti itu.
ya. Tapi juga bisa ujian ini dilaksanakan secara online, gitu. Kalau sudah selesai ujian, nanti nilai akan keluar dan semester berikutnya meregistrasi lagi sampai semua mata kuliah yang dipersyaratkan diambil dengan IPK minimal, ya, minimal itu 2,0. Tapi ya kalau sekarang lulus 2,0 ya mau bersaing sama siapa, susah, ya. Itulah kira-kira proses secara keseluruhan belajar di UT seperti itu. Oke, itu Mbak Ahyatun. Ini untuk sore hari mungkin sudah agak-agak bisa datang langsung deh untuk Mbak Ayatun ya. Ini alamatnya nggak ada Mbak Ayatun ya. Silakan bisa datang langsung ke Jalan Kampus di nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara. Sekalian jalan-jalan ke sana ya Pak Adi ya. Iya. Ya sekalian main ke sana dan mungkin tanya-tanya seputar Universitas Terbuka. Ini saya langsung aja Pak Adi karena memang banyak banget nih. Mas Tommy di Gumelar, untuk yang baru lulus bisa daftar di UT nggak Pak? Jangankan yang Baru lulus, yang udah kerja juga boleh ya Pak? Mas Bayu lulus SMA tahun berapa? 2008. 2008, masih kurang lama. Kalau ada yang lulus tahun 2000, ya 20 tahun yang lalu, mau kuliah di UT sekarang boleh. Karena UT tadi bebas, fleksibel, ya. Mau lulusan tahun berapapun boleh masuk, ya. Jadi apalagi untuk lulusan yang baru. yang tadi yang seperti yang diceritakan Pak Adi bahwa untuk yang jadi dosen itu kan baru lulus SMA. Iya, lulus SMA. Ya, jadi malahan lebih bagus Mas Tommy kalau lulus SMA langsung ke UT gitu ya Pak. Masih fresh, masih segar. Jadi bisa mungkin bisa jadi 3 tahun ya Pak bisa lulus. Asal kita kalikan deh kalau misalnya ngambilnya 24 maksimal ya. 24 SKS kali 6 berapa? 24 SKS kali 6 120, 4 kali pas 144. Yang tadi kayak yang jadi dosen itu. Iya. Jadi ngambilnya kalau 24 terus itu 3 tahun. 3 tahun selesai itu. Kan tadi 24 kali 6 ya 144. Ya, betul. Gitu. Iya, jadi Mas Tommy silahkan kalau ini malah lebih bagus ya Mas Tommy ya, yang ada di Gumelar lebih dekat malahan ya, untuk bisa datang main-main ke kampus Universitas Terbuka. Kemudian juga ada Azhar di Paguyangan, untuk pendaftaran harus ke Purwokerto atau via online Bang. Oh tadi sudah ya, tadi saya jawab. Jadi boleh ke Purwokerto, boleh ke pengelola yang ada di setiap kabupaten karena banyak banget. Di Bumayu ada, di Aji Barang ada, di banyak dah pokoknya. Bahkan sampai Tegal juga ada ya Pak, berpesan. Di mana-mana setiap kabupaten itu banyak banget. Ya, banyak banget pengelolanya. Satu kabupaten aja itu banyak pengelola. Ya, mereka yang membantu UT untuk memudahkan mahasiswa ya supaya bisa kuliah dengan baik gitu. Tapi kalau nggak mau daftar langsung begitu, mau daftar online juga boleh. Tadi sudah saya katakan bisa lewat sia.ut.ac.id. Oke. Ya. Ya, silakan Mas Azhar ya di Paguyangan. Ini pendaftarannya bisa online atau bisa langsung ya Mas Azhar ya. Cuma waktunya ya untuk semester ini ya sudah akan kita tutup pada tanggal 26 terakhir. 26 Agustus ini ya. Tinggal berapa hari ya? Hari Rabu yang akan datang deh. Ya, 1 mingguan. Ya. Ya, silakan Mas Azhar, barangkali memang ada keinginan untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya, masih ada kesempatan karena untuk tahun ini masih diperpanjang hingga tanggal 26 Agustus. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung datang ke Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto. Kemudian juga ini ada Rani di Bumayu, untuk guru dari D3 bisa melanjutkan ke UT, syaratnya apa saja? Sangat bisa. Jadi UT kan punya 4 fakultas ya. Salah satunya adalah FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, memang ini khusus untuk guru. Ya, kalau nggak guru nggak bisa, kecuali untuk satu prodi ya, yaitu teknologi pendidikan. Itu bisa. Ini bisa. Jadi ada di FKIP, tapi ini memang tidak mencetak guru. Dia akan mencetak ya, prodi ini akan mencetak
tenaga terampil di bidang teknologi pendidikan, gitu. Nah, jadi tidak harus guru, ya, tapi selebihnya harus guru. Punya ijazah D3, ya, pendidikan. Katakanlah misalnya D3 pendidikan matematik, gitu ya. Apabila Anda sudah ngajar, ya, maka silahkan ngajar minimal setahun, ya. Silahkan Anda melanjutkan di S1 pendidikan UT, ya, pendidikan matematika UT, ya. Tinggal meneruskan, paling banter juga sekitar 3 semester selesai itu. 3 semester, Pak? Ya, 3 semester selesai dia. Sarjana 1. Menjadi S1 pendidikan matematika, gitu. Jadi cepet, ya. Nah, kalau ijazah saya nggak relevan dengan prodi yang ada di UT gimana? Misalnya katakanlah apa ya, D3-nya gizi, D3-nya gizi gitu, D3 gizi, tapi dia jadi guru udah setahun misalnya, ya, kemudian ingin masuk ke UT, adanya kan di UT itu yang deket-deket gizi pendidikan biologi, boleh nggak? Boleh. Walaupun tidak bisa 3 semester selesainya, karena kan D3 biologi dengan D3 gizi kan nggak sama ya. Nah, sudah barang tentu kalau ijazahnya D3-nya gizi, maka dia akan diharuskan menempuh mata kuliah yang lebih banyak untuk bisa menjadi sarjana pendidikan biologi di UT. Tapi prinsipnya bisa, gitu. Iya, jadi syaratnya dan mudah ya, Pak ya. Mudah. Syaratnya juga mudah. Ini Mbak Rani di Bumiayu. Ya, silakan, ini guru SD dari D3 bisa melanjutkan ke UT, ya. Oh, D3. D3. D3 ngajarnya di SD. Oh, D3 kalau ngajarnya di SD tetap bisa. Ya, tetap bisa masuk S1 PGSD. Ya. Tapi itu akan ada program yang lebih bagus lagi, ya. Kalau dia sudah S1 ngajar di SD, ya, tapi nggak cocok toh, karena S1-nya kan harusnya S1 PGSD, ya, ini dia bukan S1 PGSD, misalnya S1 pendidikan matematika, ngajar SD. Oleh undang-undang kan nggak boleh, karena ijazahnya harus S1 PGSD. Nah, itu bisa, ya, karena kami punya di S1 PGSD itu punya program yang khusus kita sediakan bagi guru-guru SD yang sudah S1, sudah sarjana, tapi tidak linier, nggak cocok. Nah, kita beri kesempatan untuk bergabung ke S1 PGSD, ya, hanya dengan cukup menambah 3 semester saja. 3 semester? Ya. Nanti akan dapat ijazah S1 PGSD. Jadi dia punya 2 gelar. Linear gitu ya. Jadi linear. Dia akan dapat 2 gelar toh. S1-nya dulu yang lama, yang tidak relevan, sama S1 PGSD. Gitu. Oke, ya Mbak Rani mungkin sudah bisa agak-agak ada gambaran ya Mbak Rani ya. Ya, kemudian di belakangnya ada Musa di Bumiayu, pembelajaran jarak jauh yang pembelajaran jarak jauhnya modelnya seperti apa, Pak? Iya, pembelajaran jarak jauh modelnya seperti apa? Pembelajaran jarak jauh, yang kalau pertanyaannya modelnya seperti apa, ini kayaknya lebih pertanyaan kepada jenis bantuan belajarnya. Ya, jadi kalau Anda belajar di UT, ya, atau saya luruskan dulu, mungkin Mas Musa ini agak bingung tentang konsep dengan jarak jauh seperti apa, gitu ya. Baik, saya jelaskan. Yang dimaksud pendidikan jarak jauh adalah sistem pendidikan di mana mahasiswa itu terpisah dari dosennya, gitu ya, terpisah dari dosennya. Mas Musa ada di Bumiayu, tapi dosennya ada di Jakarta. Nah, tapi yang namanya proses pembelajaran kan harus berlangsung dalam suatu pendidikan itu. Nah, supaya proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, interaksinya bisa berlangsung dengan baik, maka ya semua bahan ajar yang disediakan oleh UT ini harus bisa diakses oleh mahasiswa dengan mudah. Ya, caranya ada 2 kalau di UT. Yang pertama, modul cetaknya dikirim ke mahasiswa. Yang kedua, modul cetaknya ini diubah menjadi modul dalam bentuk digital, supaya bisa diunggah. Kalau bisa diunggah, nanti bisa diakses oleh mahasiswa dimanapun mereka berada. Ya, nah,
bahan ajar itulah yang kemudian bisa dipelajari oleh mahasiswa yang tadi terpisah jauh dari dosen. Ya, Mas Musa ada di Bumiayu, dosennya di Jakarta, tapi tetap bisa belajar. Nah, kemudian interaksinya antara Mas Musa dengan dosen bisa dibantu dengan ya tutorial. Ya, dengan tutorial yang tadi bisa dilaksanakan dengan tatap muka, bisa dilaksanakan secara online, bisa melalui web. Nah, jadi bisa dengan cara itu. Nah, dengan demikian proses interaksinya tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti tinggal kalau selesai tutorial ya tinggal nanti ujian di akhir semester. Nah, itulah sistem pembelajaran di pendidikan jarak jauh. Oke, ya Mas Musa, mungkin sudah ada gambaran untuk proses jarak jauh gitu ya Pak Adi, karena memang antara pembelajaran jarak jauh dan juga kelas jauh ini tadi juga beda gitu ya Mas Musa ya. Barangkali mungkin Mas Musa pernah kuliah di kelas jauh mungkin. Ini beda dengan pembelajaran jarak jauh, karena untuk pembelajaran jarak jauh seperti UT ini adalah memang sesuai dengan Permendikbudnya gitu ya. Ya, sedangkan untuk kelas jauh kayaknya memang saya dengar-dengar juga udah nggak diperbolehkan ya Pak. Memang nggak boleh. Ya, kalau mau membuka sebenarnya ada aturannya. Misal ya, katakanlah ada perguruan tinggi dari yang dekat-dekat sini, Ciamis dah misalnya. Ya, di Ciamis ingin buka kelas di Pakuyangan, boleh. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa toh? Syaratnya, jadi kelas yang dibuka di Pakuyangan ini harus mempunyai struktur yang sama dengan prodi yang ada di kampus induknya. Gitu, misalnya yang dibuka prodi manajemen. Di sini ya nanti ada kajurnya, ya ada dosennya, ada labnya, ada apalagi gedungnya gitu. Itu boleh. Ya. Bukan nebeng gitu ya Pak. Ya kalau nebeng menyewa mungkin bisa jadi ya. Tapi ada dosennya, ada kajurnya, ada labnya itu harus tersedia. Gitu. Ya. Jadi memang ini yang menjadi permasalahan antara jarak jauh dengan kelas jauh ya Pak. Ya baik, terima kasih Mas Musa ya untuk sore hari ini. Kemudian juga ini ada Mbak Nidia. Nidia, ada pertemuannya nggak Pak untuk bisa diskusi atau pembelajaran yang sulit atau susah dimengerti? Oke, tadi ya. Jadi memang konsepnya belajar di UT, di pendidikan jarak jauh adalah sebenarnya mahasiswa diminta belajar mandiri. Apa yang dipelajari tadi, yang dipelajari adalah modul-modulnya yang sudah disediakan UT, yang sebenarnya sudah didesain sebagai bahan ajar mandiri. Mestinya bisa dipelajari sendiri dengan baik. Tapi memang untuk belajar mandiri dengan baik diperlukan syarat. Ya, syaratnya apa? Mahasiswa harus punya kemandirian dalam belajar. Dan ini juga nggak perlu khawatir, karena nanti begitu mahasiswa masuk UT akan ada pelatihan. Ingat saya pernah nyebut pelatihan keterampilan belajar mandiri. Udah kita ajarin ya, untuk bisa mendapatkan nilai bagus itu. Betul, bagaimana mempelajari modul yang baik, bagaimana mengakses tutorial online, bagaimana mengakses sumber materi yang ada di dunia maya. Ya, itu kami ajarin dengan baik. Itu di awal-awal masuk. Ya, di awal masuk, karena ini memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Kalau sudah katakanlah sudah mulai terampil belajar mandiri tapi tetap masih mengalami kesulitan ya pada saat mempelajari modul, maka boleh meminta bantuan belajar. Ya, karena UT juga memang sudah menyediakan itu. Tinggal silakan dimanfaatkan. Bantuan belajarnya apa saja? Tadi bisa ada bantuan belajar dalam bentuk tutorial tatap muka, ada tutorial online, atau tutorial melalui web. Nah, di tempat tutorial itu Mbak Nidia, kalau tatap muka berarti Mbak Nidia akan bisa ketemu dengan teman-teman yang ngambil mata kuliah itu. Ya, akan bisa ketemu dengan tutor. Jadi di situ Mbak Nidia bisa tanya kesulitannya kepada tutor. Mungkin juga nanya pada teman-teman, saya kok mempelajari halaman ini nggak bisa, apa sih maksudnya? Itu 2 jam Mbak? Atau itu 2 jam. 2 jam. Memang didesain 2 jam. Ya, per mata kuliah 8 kali nanti. Ya, pada saat seandainya tidak tatap muka, ikut yang tuweb. Nah, tuweb pun kan juga
bisa nanya langsung karena tuweb ini dilaksanakan pada jam yang sama. Jadi ada ruang kelas maya, ada tutornya, ada mahasiswanya di situ, ya. Mereka bisa saling interaksi, gitu. Jadi kayak tatap muka, cuma ini dibuat di kelas maya. Inilah yang disebut dengan tuweb, tutorial melalui web. Itu 2 jam juga, Pak? 2 jam juga. Tapi kalau mau yang lain, yang tadi saya katakan tutorial online, ini bisa. Hanya kadang-kadang kalau tutorial online ini interaksinya tidak langsung, nggak on time gitu ya. Nah, tidak waktu yang sama, ya, tidak sinkronus tapi asinkronus. Jadi Mbak Nidia memberikan pertanyaan sekarang, mungkin tutor jawabnya besok. Nah, seperti itu. Tapi tetap bisa terjadi interaksi antara tutor dengan mahasiswa dan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Tinggal Mbak Nidia pilih yang mana. Kalau tuweb itu bisa langsung permasalahan bisa langsung dijawab langsung, karena persis seperti tatap muka, hanya itu terjadi di dunia maya aja. Gitu. Kayak video call gitu lah. Kayak video call, telekonferensi. Ya, telekonferensi. Gitu. Oke, itu Mbak Nidia ya. Barangkali ada pertanyaan yang mungkin kurang dipahami, silakan bisa datang langsung ke Jalan Kampus Mbak Nidia. Kemudian ada Prastio, kuliah lulusannya bisa dipertanggungjawabkan nggak Pak di UT? Ya, saya khawatir ya. Tadi saya sudah cerita panjang lebar. Pertama tadi ya, tentang kurikulumnya, ya, yang nulis siapa, ya, kemudian GBPP-nya, garis besar program pembelajaran, yang nulis siapa, yang nulis modul siapa, gitu kan, yang nulis soal siapa, yang jadi tutor siapa, nggak usah khawatir. Kayaknya tadi udah dijawab tadi pertama. Saya pertanyaan saya, Bang, betul. Ya. Oke, silakan Mas Pastio. Kalau tadi kayaknya ikuti pertama mungkin sudah ada gambaran gitu ya. Kemudian ini ada yang menarik, Pak. Siswanto di Paguyan, kalau kuliah di UT ada beasiswanya enggak? Bagus, pertanyaan bagus. Kalau di perguruan tinggi negeri atau swasta yang lain kita bisa dapat beasiswa, ya, di UT pun kesempatannya itu ya tetap ada. Misal nih, untuk beasiswa sekarang lagi tren kan bidik misi. Ya, sekarang ganti KIPK, ya, gantinya bidik misi. Ya, asal lulusan SMA-nya ini dia di SMA-nya dapat kartu KIP, kartu Indonesia Pintar itu, ya, maka ini bisa dipakai. Semester ini, ya, UT Purwokerto sendiri dapat kuota 25 orang. Banyak ya, Pak? Banyak. Nah, ini dibiayai full. Kalau KIPK full biayanya, dibiayai, ya, dapat uang makan, ya, biaya hidup gede, biaya hidup itu 700.000 per bulan. Padahal kita di rumah ya, Pak? Iya, belajarnya di rumah. Ya, kemudian dapat uang untuk buku, untuk biaya SPP-nya, ya, masuk semua di situ, ya, 4 tahun, ya. Ada juga biaya beasiswa dari CSR, biasanya kan dari perusahaan-perusahaan. Ini kalau di UT banyak yang dari bank, ya, dari bank banyak memberikan beasiswa CSR. Ini mahasiswa dibiayai SPP-nya, ya, SPP-nya 2.500.000 per bulan. Juga ini diberikan 4 tahun, gitu, ya. Kalau lain, misalnya ada beasiswa prestasi. Kalau di perguruan tinggi kita kenal dengan PPA, ya. Ini juga tersedia banyak, ya. Tapi dengan syaratnya kalau PPA prestasi ya memang Anda harus mempunyai nilai 2 semester yang IPK-nya ya tinggi, ya, paling tidak di atas 3 lah. Kalau IP-nya di bawah 3,0 ya boleh sih daftar, tapi ya saya yakin nggak dapat gitu. Persaingannya ketat ya, Pak? Iya, saingannya pinter-pinter kan, yang IP-nya tinggi-tinggi gitu. Jadi banyak beasiswa itu, ya. Dari alumni UT saja menyediakan juga bantuan seperti itu. Oh, jadi dari yang sudah jadi alma mater gitu? Yang sudah lulus, ya. Sudah bekerja sukses gitu? Ya, mereka kan kalau sudah lulus itu mereka masuk ke dalam ikatan alumni, ya, ikatan alumni mahasiswa UT, namanya IKUT. Ya. Ini setiap kabupaten ada. Nah, mereka itu juga membantu adik-adik angkatannya yang sedang kuliah, ya,
IKUT Purwokerto itu sudah membantu lebih dari 60 mahasiswa yang diberi dana bantuan belajar lah gitu. Itu dari gotong royong Iya, alma mater, Pak. Iya, betul ya. Dari mereka itu ada lulusan itu setiap lulus itu ada sumbangannya berapa sih, 35.000 lah. Tapi karena lulusannya banyak kan jadi banyak ya. Nah, uang itu antara lain digunakan untuk membantu ya adik-adiknya yang masih kuliah di UT. Ya. Itu sistemnya diacak atau tetap melalui tes, Pak? Ya kalau yang kayak dari IKUT ya biasanya mereka milih yang pinter-pinter tapi yang Jadi kurang kurang mampu. Termasuk CSR itu juga gitu, pinter-pinter kan, tapi kurang mampu. Nah, juga ada beasiswa dari pemerintah daerah. Ya ini banyak. Misalnya yang saya tahu sekarang Brebes. Sini kan masuk Brebes ya. Ya, masuk. Nah, Brebes itu ada dana dari Pemda, dari Pemkapnya ya, untuk warga Brebes yang melanjutkan kuliah. Karena saya menandatangani beberapa surat keterangan permohonan untuk dapat bantuan biaya kuliah dari Pemda. Nah, jadi seperti itu. Universitas terbuka juga sama, Pak? Iya, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Porsinya juga sama gitu ya, Pak? Tergantung pemberi kalau porsi ya, tergantung pemberi. Pemberi itu kan dananya bukan tidak terbatas, tapi ada batasannya. Jadi, ada kuotanya gitu. Ada kuotanya dibagi-bagi gitu. Tapi nggak usah khawatir pada prinsipnya. Oke, Mas. Siapa tadi? Mas Prastio. Iya, Mas Prastio. Oh, Mas Siswanto di Paguyangan. Iya, ini ada ya. Jadi jangan khawatir, untuk beasiswanya juga tetap bisa didapatkan karena ada KIP itu tadi, ada yang KIP, yang ada, dulu pedikisi gitu ya, Pak. Ada CSR, ada dari Pemda, ada dari alumni, ya ada PPA. Syaratnya cuma satu, pinter. Ya. Ya, syaratnya cuma pinter. Mas Siswanto kalau memang IPK-nya di atas 3, ngajuin prestasi aja, biasa prestasi. Itu dapat. Oke ya, jadi silakan ya Mas Siswanto, kalau memang ada keinginan silakan bisa dicoba untuk bisa di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto. Ya, masih topannya masih di bincang-bincang kita dan juga masih bersama Bayu Ahmad di spesial Radio Podcast Top FM untuk sore hari ini.